hidupku ku sembah. Katakan sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pengakuan kami dan kerinduan kami, bahwa selama hidup kami hanya menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami dari setiap dosa kami Tuhan. Engkau menyucikan hidup kami, sehingga kami dibenarkan dan kami berlayak di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan Yesus, di hari di mana Engkau bangkit Tuhan. Dari Paskah ini ya Bapa, kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang sudah bangkit, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak mati Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika Tuhan kami percaya kepadamu, maka Engkau juga akan menghidupkan kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami mau dengar kebenaran-Mu Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pemberitaan firman-Mu, yang akan mengganggu konsentrasi kami, fokus kami untuk dengar firman Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami patahkan, kami usir kuat-kuatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya nama Yesus yang ada tengah-tengah kami. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di Tuhan, kekasih Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia saat ini merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah bangkit, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bangkit dari kematian. Saudaraku, ada banyak orang bertanya, berkata, dan kurang yakin, mana mungkin dia bisa bangkit. Tetapi fakta sejarah membuktikan bahwa 2022 tahun yang lalu ada seorang yang sudah mati, tapi juga dia bangkit. Nah, kekasih Tuhan, fakta tentang tidak banyak yang tidak percayakan kebangkitan Tuhan Yesus itu terus berjalan sampai sekarang ini. Dan malam ini kita mau melihat apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Kita akan buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Kita akan melihat sekitar 8 ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Dapat saya dapatkan BB, saya akan bacakan bagi kita semua sore hari ini. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat terakhir, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan, yang berbagi adalah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Kekasih Tuhan, ternyata fakta tentang kebangkitan Kristus, saudaraku, fakta tentang orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus itu sudah ada sejak zaman dulu, zaman Alkitab sampai sekarang. Ya, ada banyak orang yang menyanggah, ada banyak orang yang menentang tentang bahwa Yesus telah bangkit. Ada banyak pengajaran, ada banyak, saudaraku, pelajaran-pengajaran yang menentang, bahkan di luar kekristenan, yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Dan malam hari ini kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus. Tema kita malam ini adalah andai kata Yesus tidak bangkit. Saudaraku, yang paling penting yang mau kita lihat malam ini adalah bahwa ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus, baik dalam kekristenan maupun di luar kekristenan. Ya, kita melihat bahkan ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus tidak disalib. Dan saudaraku, ayat 12 ini saudara-saudaraku ingin menegaskan kepada kita. Kenapa Paulus berkata, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, bagaimana mungkin ada di antara kamu jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudaraku, kenapa demikian? Saudaraku, saya mau katakan, jemaat Korintus itulah jemaat yang ada dari berbagai macam latar belakang. Salah satu latar belakang jemaat Korintus adalah latar belakang Saduki. Saudaraku, saya mau katakan, siapakah orang yang tidak percaya akan kebangkitan? Orang yang tidak percaya akan kebangkitan adalah orang Saduki. Orang Saduki ada, saudaraku, sejak dulu, sejak zaman Tuhan Yesus. Kita akan melihat, saudaraku, kenapa mereka tidak percaya kebangkitan. Kalau kita melihat Injil, kita membaca Injil, kita sering melihat tentang orang Saduki dan orang Farisi. Ya, karena Yesus sering bertentangan dengan mereka, orang Saduki, orang Farisi. Dalam banyak hal, dua kelompok ini sebenarnya ada banyak perbedaan, saudaraku. Tetapi ternyata dua kelompok ini juga ada persamaan antara Saduki dan Farisi. Apa kesamaan mereka? Kesamaan mereka adalah sama-sama ingin melihat Tuhan Yesus. Itu kesamaan mereka. Walaupun di dalam pengajarannya mereka banyak yang berbeda. Nah, saudaraku, orang Saduki adalah nama dari kelompok aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Kaum Saduki atau kelompok Saduki bertanggung jawab juga terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci sebagai kaum imam, di mana hampir seluruh imam-imam dapat digolongkan sebagai kaum Saduki ini. Jabatan imam besar Yahudi pada umumnya diduduki oleh orang Saduki, tetapi memang tidak semua orang Saduki adalah imam. Tapi sebagian besar jabatan imam-imam diduduki oleh orang Saduki. Nah, kekasih Tuhan, ada kemungkinan bahwa orang-orang Saduki juga terdiri dari orang awam yang kaya dan tuan tanah. Menurut Yosefus, seorang bapak gereja, dia berkata begini, kaum Saduki menolak konsep takdir, menolak konsep kekekalan jiwa,
dan ganjaran kekal setelah kematian. Ini Saduki, saudara. Serta mereka menerima adanya kehendak bebas. Kaum Saduki juga mencatat, ya, Yosefus juga mencatat bahwa kaum Farisi memberi aturan tertentu kepada orang-orang banyak yang tidak dicatat oleh Musa dan oleh orang-orang Saduki di Taurat. Dengan demikian, kaum Saduki hanya mengaku kewibawaan 5 kitab Taurat Musa dan menolak tradisi lisan yang merupakan tafsiran terhadap Taurat Musa dan banyak umum diterima oleh rakyat banyak. Kekasih Tuhan, selain itu kaum Saduki menolak konsep kebangkitan orang mati dan konsep adanya malaikat. Nah, ini saudara. Ketika Rasul Paulus berbicara di Korintus, ketika dia berkata bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, Rasul Paulus sedang mengcounter, sedang menyerang. Rasul Paulus sedang menahan, yang mengcounter orang-orang Saduki yang mulai percaya Yesus, tetapi mereka tidak percaya kebangkitan. Orang Saduki menolak kebangkitan orang mati. Menurut orang Saduki, orang setelah mati sudah hilang, lenyap. Ya, mereka tidak punya konsep tentang kekekalan jiwa. Bahkan mereka menolak tentang malaikat-malaikat juga, mereka tidak percaya. Dan inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Sehingga Paulus berkata, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan Paulus memberikan beberapa alasan. Ayat 13 yang berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Paulus berkata, kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sementara sejarah mengatakan, fakta sejarah mengatakan bahwa Yesus bangkit. Itu yang pertama. Paulus ingin menekankan tentang fakta sejarah bahwa Yesus bangkit. Lalu yang kedua, ketika Paulus menentang orang-orang ini, saudara, orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Yang kedua, ayat 14, Paulus berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, percuma saya menginjil, percuma saya masuk penjara karena Injil, percuma saya dianiaya karena Injil, percuma saya memberitakan Injil, berkuar-kuar ke sana kemari, berkeliling memberitakan Injil, seandainya Yesus tidak dibangkitkan. Kenapa? Karena pusat kemenangan ada pada kebangkitan Kristus. Ketika dia mati, dia mengalahkan maut. Dan ketika dia bangkit, kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Paulus berkata, ketika dia bangkit, maka kemenangan itu menjadi bagian kita. Tadi pujian mengatakan, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, iblis dikalahkan, kuasanya dipatahkan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Paulus mengatakan, seandainya Yesus tidak bangkit, untuk apa saya memberitakan Injil? Ya? Untuk apa saya jauh-jauh keliling-keliling di daerah Asia memberitakan Injil? Untuk apa saya dianiaya? Untuk apa saya dimasukkan penjara karena Injil? Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Pemberitaan Injil ada pemberitaan tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus dan kemenangan yang Tuhan beri. Dan pusatnya pemberitaan Injil adalah keselamatan. Nah, kekasih Tuhan, Paulus berkata, percuma, sia-sia. Dan ayat 14 dia katakan juga demikian, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus ini berkata kepada jemaat di Korintus, kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, percuma kamu percaya Yesus. Sia-sia kamu percaya Yesus. Untuk apa kamu percaya Yesus? Paulus ingin menentang orang-orang yang tidak percaya kepada kita. Paulus berkata, percuma kamu percaya Yesus, percuma kamu dengar saya berkhotbah, lalu kamu bertobat terima Tuhan Yesus, kalau kamu tidak percaya kebangkitan.
Paulus berkata yang pasti bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Amin. Dia sudah hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah sudah hidup, sudah bangkit dan hidup. Maka apa yang kita percayai tidak akan sia-sia. Karena dia sudah bangkit dan dia sudah hidup. Ayat 17 berkata demikian, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ini yang penting, saudara. Kalau dia tidak hidup, walaupun dia sudah mati, tapi dia tidak hidup, Paulus berkata, kamu masih hidup dalam dosa. Tapi dengan kebangkitan Kristus, kita bebas. Amin. Kita bebas, kita dibebaskan dari dosa. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Ini paket yang luar biasa, saudara. Gak bisa satu kebangkitan atau kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tetapi lewat kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari dosa. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima Dia dalam hati kita. Kita menerima Dia menjadi Juru Selamat pribadi kita. Kita buka hati untuk Tuhan Yesus. Kita buka hidup kita untuk Tuhan Yesus. Kita percaya Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Maka saudaraku, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Paulus berkata, seandainya kamu tidak percaya, kamu masih hidup dalam dosa. Jadi saudaraku, malam ini dia sudah bangkit. 2000 tahun yang lalu dia bangkit buat kita. Dia memberikan kemenangan buat kita. Dan kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Kita hidup di dalam kebenaran. Maka ayat 18 berkata, demikianlah juga binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau dia tidak dibangkitkan, orang-orang yang sudah jadi mati buat Kristus itu juga sia-sia. Di dunia ini ada berapa banyak orang yang mati, ribuan orang yang mati untuk Kristus, untuk Injil, ya. Bahkan di Indonesia pun banyak yang mati untuk Injil. Banyak yang mereka yang mati syahid untuk Injil. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia mereka mati. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Allah kita bangkit dan tidak sia-sia. Nyawa mereka, jiwa mereka tidak sia-sia. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdosa terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Paulus mengkonfrontasikan kepada orang-orang jemaat Korintus yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan kami berdusta kepada Allah kalau kita tidak percaya Yesus sudah mati. Kita berdusta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah membangkitkannya. Kasih Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Dia sudah bangkit buat kita. Dia sudah mati dan sudah bangkit buat kita. Kebangkitan yang membawa kepada kita kemenangan. Kita dibebaskan dari dosa. Kita hidup dalam kebenaran. Hidup kita tidak sia-sia. Bahkan ketika kita bersaksi menjadi saksi Kristus pun tidak akan sia-sia. Karena dia sudah bangkit. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan lewat kematiannya, lewat kebangkitannya hari ini. Dia memberikan kepada kita kemenangan dan ada harapan, pengharapan yang tidak sia-sia karena Yesus. Allah sudah bangkit. Dia Allah yang hidup. Dan Paulus menegaskan di dalam ayat yang kedua, dia berkata, tetapi benar, yang benar ialah, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah. Yang tegas Paulus berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Dia Allah yang bangkit, dia Allah yang hidup. Hidup buat kita. Saudaraku, mari sebagai orang yang percaya kita mau hidup buat Yesus. Amin. Kalau ku hidup bagimu, aku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kristus yang sudah bangkit, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan. Dia Allah yang memberikan kita kekuatan. Karena kebangkitannya saudara. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa saudara? Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita buka ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat yang ke-35 dan ke-36. Setelah itu kita akan berdoa. Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 3. Tetapi dalam semuanya itu di ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36, dalam semuanya itu Paulus berkata, kita lebih daripada orang-orang menhak oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya, ketelanjangan, bahaya, maut, kesesakan, apapun, pedang, bahkan sekalipun. Paulus berkata, segala sesuatu, Paulus berkata, semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang? Mari kita Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita tidak ragu lagi. Bahwa Yesus sudah bangkit buat kita. Dia sudah mati dan Dia juga sudah bangkit buat kita. Dan Dia yang bangkit itu nanti kita akan merayakan kenaikan ke surga. Dan Dia yang naik ke surga, Dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput setiap umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kita diingatkan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah segala sesuatu kita kerjakan yang terbaik buat kita. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam perjalanan Tuhan.